Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Dewi Lestari dalam implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan menyuburkan tanah, memberi pupuk, membasmi hama yang mengganggu, dan sebagainya. Tetapi petani tidak dapat mengubah kodratnya padi. Sedangkan anak-anak diibaratkan seperti biji jagung. Jika sebutir jagung yang sudah baik jatuh pada tanah yang baik, banyak air, mendapat sinar matahari yang cukup, serta pemeliharaan dan perawatan dari petani, maka membuat tanaman menjadi subur. Jika tidak ada pemeliharaan serta keadaan tanah yang tidak baik, tidak terdapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik, maka tidak akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya, jika butir jagung yang tidak baik dasarnya akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan sebaik mungkin oleh petani, maka biji itu akan menjadi biji yang berkualitas. Maka pendidik perlu memberikan tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya peserta didik agar mereka dapat mengembangkan kodratnya masing-masing. Karena pada hakikatnya setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, anak-anak juga memiliki minat dan bakat tersendiri. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita berkewajiban untuk menuntun anak didik agar tumbuh sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pembelajaran berorientasi kepada peserta didik, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik agar berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman-pengalaman dan dapat mengkonstruksi pengetahuan yang mereka miliki dan yang akan mereka dapatkan. Pendidik sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pemikiran selanjutnya terkait trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang memiliki arti jika di depan memberikan teladan, maka seorang pendidik dalam mendidik peserta didik haruslah bisa menjadi role model bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmatio Mahmengkarso, yang memiliki arti jika berada di tengah membangun keinginan, maka peserta didik mendapatkan motivasi dari pendidik sehingga dapat berminat mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti di belakang memberikan dorongan, maka seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan ataupun dukungan positif untuk peserta didik. Pikiran selanjutnya adalah budi pekerti, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran dan perasaan sehingga menimbulkan tenaga. Bentuknya budi pekerti peserta didik yang kuat dan kokoh diyakini merupakan hal penting dan mutlak yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yakni segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman.
Guru dapat memberikan pelajaran secara kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dan mengaitkan sumber belajar digital dengan konteks yang ada di sekitar peserta didik. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana cara belajar pada saat ini dan dahulu kala itu berbeda. Untuk itu, guru perlu beradaptasi sehingga dapat berdampingan dengan zaman dalam melaksanakan pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar selanjutnya adalah bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Sehingga sebagai seorang pendidik harus dapat memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Sehingga kita dapat mengintegrasikan kegiatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.